tambahkan 16 helai tali. Nah, saya susun seperti ini. Bagian atasnya sisakan 10 cm nanti untuk penyambungan ya. Nah, kemudian yang ini saya selipkan satu warna ya, bagian sini. Jadi setelah satu, nah seperti ini susunannya ya. Kemudian kita simpul dasar. Ini nanti ada 4 simpul dasar ya. Kita isi ya bagian tengah. Ini kita isi dulu bagian tengahnya ya. Ini bagian ini yang warna berbeda. Ini saya tidak membuat mata rantai, tapi saya isi dengan setengah simpul dasar. Caranya seperti ini ya. Ini kita jadikan palang warna hitam, kemudian kita tarik masuk seperti ini. Kemudian kita letakkan bagian bawah, kita masukkan seperti ini ya. Lalu kita simpul dasar. Pada sisi yang satunya ini saya buat mata rantai ya, mata rantai. Nah seperti ini, saya tahan. Nah jadi seperti ini. Bagian sisi yang satunya mata rantai dan bagian yang satunya yang warna berbeda saya buat setengah simpul dasar. Saya isi ya mata rantainya. Seterusnya kita buat seperti ini sampai nanti ada 36 mata rantai ya. 36 mata rantai, dihitung yang warna ini juga boleh, jumlahnya 36. Nah ini nanti kita buat memanjang sampai ke bawah ya, sampai nanti mata rantainya ada 36.
Ini saya ulang sekali lagi cara mengisinya ya. Nah, ini ya. Kita isi, kita naikkan ke atas seperti ini. Kita masukkan ya. Tarik. Kita bawa ke bawah, masukkan. Nah, seterusnya demikian. Sama saja caranya. Bagian dalam kita isi terlebih dahulu, kemudian kita buat bagian sini mata rantai, dan yang satunya kita isi dengan setengah simpul dasar. Ini hasilnya ya. Ini panjang seperti ini. Nah, kemudian ini jumlahnya 1, 2, ini sekeliling ada 36 ya. Juga mata rantainya yang ada bolongan seperti ini juga jumlahnya 36. Nah, kemudian kita satukan ya, kita satukan. Caranya kita ambil bagian tengah ya, bagian tengah. Bagian tengah simpul dasar ya. Ini kita sisakan, pinggir ini juga kita sisakan ya. Nah, kita sisakan, yang bagian bawahnya kita potong ya. Kemudian kita matikan, kita bakar ya. Nah, baru kita satukan seperti ini. Ini bagian atas ya. Kita paskan di bagian tengahnya. Nah, ini kita ambil 2 helai bagian atas ini untuk kita jadikan palang, kemudian ambil bagian bawah. Ya, satu persatu kita simpul dasar. Ini boleh agak longgar bagian atas ya. Nanti ini untuk kita masukkan tali. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini sisa kiri dan kanan ini kita skip ya. Kita masukkan ke bagian dalam. Nah, seperti ini. Kita lanjut dengan mengambil tali yang bagian bawahnya lagi ya. Seperti ini. Nah, ini kita skip. Setelah kita simpul dasar, bagian kiri dan kanannya kita skip. Nah, ini ya, kita skip. Kita ambil bagian bawahnya lagi ya. Ini kita teruskan sampai habis ya. Ini yang terakhir ya. Nah, buat seperti ini. Kemudian bagian sininya kita rapikan ya. Kita potong, kita rapikan. Bisa dibalik seperti ini ya. Nah, ini kita potong, kita rapikan, kita tempel ya, bagian kiri dan kanannya. Nah, hasilnya seperti ini ya.
Kemudian kita siapkan tali, ini untuk badan tas ya. Ini warna yang bagian sini itu ada 14 helai. Nanti berarti jadinya 7 kepala. Kemudian ini 8 helai, 2 kepala, selingi 4 helai, kemudian 8 helai, ini 14 helai ya. Jadi nanti ini kepalanya ada 19 simpul dasar. Kemudian sebelum kita simpul dasar, bagian sini kita sisahkan 18 cm. Ini nanti untuk rumbai ya. Kemudian ini kita mainnya 4-4 ya, 4-4 satu simpul dasar. Nah, bagian tengah lebih pendek dari bagian atas sini ya, samping kiri dan samping kanan. Nah, jadi bagian tengah sini 4 helai. Jadi samping kiri samping kanan 4 helai ini di bagian tengahnya lebih pendek ya. Nah, ini juga seperti itu. Sama ya, lebih pendek. Nah, jadi mainnya 4-4 seperti ini ya, satu simpul dasar, satu simpul dasar. Lalu kita simpul dasar bagian sini. Seperti biasa ya. Ini simpul dasar saya yang bagian sini saya balik ya. Ya, 4 helai. Nah, ini kita simpul dasar sampai ke bagian sini. Ini ya sudah ada 19 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ada 19 kepala. Kemudian bagian sini ini kita simpul dasar, ini sisa 2 ya. Simpul dasar bagian tengah. Boleh kita simpul dasar seluruhnya terlebih dahulu dari sini sampai ke sini ya, tapi ini saya satu ini dulu. Di sini saya akan membuat mata rantai ya, seperti biasa kita beli penahan untuk mata rantai. Kemudian baru kita simpul dasar ya. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti kita buat simpul dasar terus ke arah bawah ya. Nah, jadi ini semuanya nanti full simpul dasar ya. Bagian sini juga ya. Nah, kita buat mata rantai juga. Nah, seperti ini. Kita isi dulu ini ya bagian dalam dengan full. Ini kita isi dengan full simpul dasar ya semuanya. Nah, bagian sini ini juga kita buat mata rantai. Nah, seperti ini. Ini kita buat lembaran semuanya sampai ke arah bawah. Ini juga full simpul dasar ya. Bagian sini nanti kita isi semuanya. Dan di bagian pinggir kiri dan kanan kita buat mata rantai. Ini lembaran kita sudah jadi ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, bagian atasnya juga ya, ada rumbai-rumbainya. Nah, kemudian ini ada 22 mata rantai ya, dihitung dari sini. Yang mata rantainya yang dihitung 1 2. Nah, itu adanya sampai ke bawah itu ada 22 mata rantai. Nah, setelah itu
Nah, kita ambil ini ya, ban atasnya ya, paling atas, kepala atas. Nah, ini kita bagi dua, yang ini bagian tengahnya kita letakkan di bagian belakang ya, sambungan letak di tengah bagian belakang. Nah, kemudian ini jumlahnya bagian atas sini itu ada 19 ya. 1, 2, ini baginya bagi 19. Jadi kita hitung mata rantai yang bagian sini itu 19. Tentukan tengahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tengahnya di angka 10 ya. Itu saja bisa kita seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita bagi dua seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal kita masukkan saja. Tidak usah dibalik ya. Kita ambil bagian tengah ya. Bagian tengah ini kita masukkan ke bagian dalam. Perhatikan ya. Ini bagian dalam sini. Nah, ya, kalau susah masukkannya bisa digunakan alat bantu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini langsung kita simpul dasar, ambil dua helai yang bagian sebelahnya dan langsung bisa kita simpul dasar seperti ini. Ya, ini langsung kita simpul dasar, atau bisa juga kita masukkan semuanya terlebih dahulu, nanti baru kita simpul dasar. Nah, seperti ini ya. Tapi sebaiknya ini kita simpul dasar bagian kiri dan kanannya terlebih dahulu ya. Kiri kanan, kita ambil bagian tengah ya. Bagian tengahnya seperti ini, kita masukkan ke bagian tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpul dasar, kemudian di bagian sini juga nanti kita ambil bagian tengahnya, pembagian bagian tengahnya. Jadi bagian pinggir ya, maksud saya bagian pinggir. Nah, seperti ini. Baru kita isi bagian dalamnya setelah nanti kita selesai masukkan yang bagian kiri kanan dan bagian tengahnya. Nah, ini untuk keseimbangan ya. Nah, jadi seperti ini. Ini karena bagian ini punya saya ini kecil ya, agak kecil. Karena lembarannya ini talinya kurang seimbang. Jadi kita simpul dasar. Ini tali saya ini kurang seimbang ya. Nanti kalau bunda-bunda buat, ini talinya harus seimbang. Bagian tengah, simpul dasar. Nah, seperti ini ya. Kemudian bagian-bagian sininya kita masukkan semuanya ya. Kita rata. Masukkan semuanya, lalu kita dengan cara yang sama kita simpul dasar. Ini sudah saya masukkan ya. Yang harus kita ingat adalah yang bagian tengahnya yang kita masukkan ya. Lalu kita simpul dasar semuanya. Sama seperti simpul dasar biasa ya. Ini kita rapikan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, kita ambil bagian tengah yang udah kita masukkan, bagian kiri dan kanan, lalu kita simpul dasar.
sudah sampai ke batas bagian tengah ya. Berarti ini hitungan kita benar ya, karena bagian tengahnya pas ya, bagian sini. Nah, ini ada kesalahan sedikit, berarti ini salah masuk ya. Nah, kita harus lebih teliti ya, agar nanti hasilnya rapi. Nah, ini baru benar. Kita tarik. Nah, seperti ini. Kita teruskan sampai ke bagian sini ya, sampai ke bagian akhir. Kita simpul dasar semuanya, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sudah kita ini semua simpul dasar semua ya. Ada 19 simpul dasar. Nah, kemudian bagian belakang ya, ini bagian belakang ya, bagian sini. Nah, ini kita lipat juga seperti ini ya. Lipat juga. Kita lakukan hal yang sama, kita ambil bagian tengah seperti ini, lalu kita masukkan dengan yang bagian ujung, yang pertemuan bagian ujung. Sama di bagian sini juga, terus kita tentukan juga bagian tengahnya, ya kita letakkan juga di bagian tengah. Lalu kita masukkan, kita simpul dasar sama dengan bagian depan. Ini bagian belakang ya, kita masukkan tali. Ini tetap sama ya, kita ambil bagian tengahnya. Ini rata ya setelah tali bagian depan. Ini kan bagian depan ya. Kemudian kita masukkan sama dengan mata rantai yang pas di sebelahnya ya. Jadi ini ketemu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita simpul dasar berikutnya ya. Bisa langsung disimpul dasar ya, agar nanti kuat ya, tidak lari ketika kita memasukkan yang lainnya. Jadi makanya kita butuh langsung menyimpul dasar bagian kiri, kanan, dan bagian tengahnya. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan. Ini boleh kita langsung simpul dasar yang bagian sini agar sudah mantap ya, kalau kita masukkan bagian-bagian tengahnya nanti tidak lari lagi. Nah, seperti ini ya, langsung kita simpul dasar. Setelah itu baru nanti kita masukkan ke bagian-bagian dalamnya ya, yang ada mata rantainya. Nah, seperti ini. Ini kita rapikan ya. Kita tarik. Kemudian ini juga langsung kita simpul dasar. Nah, seperti ini. Kemudian kita ratakan, masukkan semua ya. Simpul dasarnya ya, tali-tali yang berjuntai ini kita masukkan, sama di bagian sini juga kita masukkan, sehingga nanti jadinya seperti yang bagian depan ini ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sudah kita ini semua simpul dasar semua ya. Ada 19 simpul dasar. Nah, kemudian bagian belakang ya, ini bagian belakang ya, bagian sini. Nah, ini kita lipat juga seperti ini ya. Lipat juga. Kita lakukan hal yang sama, kita ambil bagian tengah seperti ini, lalu kita masukkan dengan yang bagian ujung, yang pertemuan bagian ujung. Sama di bagian sini juga. Terus kita tentukan juga bagian tengahnya,
Ya, kita letakkan juga di bagian tengah. Lalu kita masukkan, kita simpul dasar sama dengan bagian depan. Ini bagian belakang ya. Kita masukkan tali, ini tetap sama ya, kita ambil bagian tengahnya. Ini rata ya setelah tali bagian depan. Ini kan bagian depan ya. Kemudian kita masukkan sama dengan mata rantai yang pas di sebelahnya ya. Jadi ini ketemu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita simpul dasar berikutnya ya. Bisa langsung disimpul dasar ya, agar nanti kuat ya. Tidak lari ketika kita memasukkan yang lainnya. Jadi makanya kita butuh langsung menyimpul dasar bagian kiri, kanan, dan bagian tengahnya. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan. Ini boleh kita langsung simpul dasar yang bagian sini agar sudah mantap ya. Kalau kita masukkan bagian-bagian tengahnya nanti tidak lari lagi. Nah, seperti ini ya, langsung kita simpul dasar. Setelah itu baru nanti kita masukkan ke bagian-bagian dalamnya ya, yang ada mata rantainya. Nah, seperti ini. Ini kita rapikan ya. Kita tarik. Kemudian ini juga langsung kita simpul dasar. Nah, seperti ini. Kemudian kita ratakan, masukkan semua ya, simpul dasarnya ya. Tali-tali yang berjunta ini kita masukkan, sama di bagian sini juga kita masukkan, sehingga nanti jadinya seperti yang bagian depan ini ya. Nah, untuk bagian tengah, bagian belakang ya, perhatikan. Nah, ini agak sedikit susah ya, karena mata rantainya itu tidak kelihatan, dan bagian tengahnya itu adanya simpul dasar. Jadi bagian tengahnya kita masukkan saja ke simpul dasar ini ya. Ada lubang simpul dasar seperti ini. Yang ini ya. Kita longgarkan. Nah, kita masukkan saja ke dalam simpul dasar. Jadi jangan bingung nanti kenapa tidak ada mata rantainya ya. Jadi bagian tengahnya itu adalah simpul dasar, dan ini kita longgarkan dulu simpul dasarnya ya, baru kita masukkan. Nah, ke sini ya. Jadi satu simpul dasarnya kita longgarkan. Seperti ini ya. Kemudian yang bagian sisi yang sebelahnya, kiri dan kanan, ini juga agak tidak ada mata rantainya. Jadi kita ambil ada di sini. Nah, ini ya. Kita longgarkan ya. Kita tusuk di bagian sininya. Kita longgarkan dulu, baru kita masukkan yang bagian sebelahnya. Jadi mata rantainya yang bagian kiri dan kanan dan tengah, jadi 3 ya, itu tidak ada kelihatan mata rantainya. Jadi kita tusuk saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kembali ke mata rantai berikutnya ya. Kalau seperti ini mata rantainya jelas ya. Kita lanjutkan sampai ke bagian sini ya. Ini sudah saya simpul dasar.
Jangan keliru memasukkannya, yang dimasukkan adalah bagian tengah-tengah simpul dasar ya. Ini simpul dasar, ada bagian tengahnya sini. Nah, inilah yang kita masukkan ya. Nah, ini nanti kita rapikan, lalu kita simpul dasar sama dengan bagian atas. Ini bagian tengah ya. Jangan bingung nanti karena bagian tengah ini tidak ada mata rantai yang akan kita masukkan. Jadi kita rapikan saja, fleksibel ya. Jadi kalau sudah masuk semua bagian sini juga masuk semua. Jadi kalau nanti ini tidak ada mata rantai bagian tengah, kita masukkan saja di bagian sini ya. Ini kita colok dulu ya, kita longgarkan. Nah, jadi ada longgaran sama dengan yang bagian sini juga, karena ini mata rantai tidak bisa kita masukkan ya. Jadi kalau benarnya kan di sini, nah seperti ini kita masukkan ya. Nah, jadi kalau tidak ada mata rantainya, kalau susah memasukkan di bagian sini, masukkan saja di bagian sebelahnya. Ya, ini tidak mengganggu, tidak juga merubah bentuk ya. Jadi tidak apa-apa. Nah, yang benar kita masukkan di bagian sini, tapi karena tidak ada mata rantainya, jadi kita bisa masukkan di bagian sampingnya. Jadi kita fleksibel aja, yang penting kita rapi ya melakukannya. Jadi saya masukkan karena agak susah. Seperti ini ya. Nah, ini udah yang terakhir ya. Seperti ini. Hasilnya, kemudian bagian ini bagian belakang ya, kemudian ini bagian depannya ya, rumbainya. Kemudian sebelum kita rapikan bagian rumbai, ini bagian samping kita buat terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Bagian sampingnya ini kita bagi dulu dua, tepatkan ya, seperti ini ya. Nah, ini ya. Jangan, nah seperti ini ya bagian tengahnya. Jadi ini kita masukkan ya. Nah, ini sebentar ya, kita singkirkan, kita letakkan di bagian bawah. Kita bagi dua talinya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita langsung silang ya, silang seperti ini. Kemudian kita masukkan. Ini boleh bagian atasnya kita bakar agar keras dan gampang memasukkannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita silang. Kemudian kita masukkan ya ke mata rantai, tarik dari
dalam. Demikian juga yang bagian yang satunya. Nah, seperti ini ya. Kita tarik kencang ya. Kemudian kita silang kembali ya. Kalau tadi yang bagian sini bagian atas, terus selalu di bagian atas ya, agar rapi ya. Kita silang kembali. Kita tarik kencang ya. Nah, kita silang, kita masukkan lagi. Nah, seperti ini. Kita silangnya sejajar ya, seperti kita menali sepatu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita silang kembali. Jadi ini nanti tasnya datar saja ya, tidak ada lengkungannya. Nah ya, kita lanjutkan sampai ke bagian atas. Sudah sampai ke bagian ujung ya. Tariknya keluar ya. Kali lagi. Yang terakhir kita masukkan, kita silang juga ya, kita masukkan ke atas bagian hitam ya, kiri dan kanan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ikat masuk ke bagian dalam, kita tarik ya. Nah, seperti ini. Kemudian bagian dalamnya kita ikat seperti biasa saja ya. Nah, kita potong. Boleh kita potong dengan cara dibakar atau kita gunting ya. Kita lengketkan ya ke bagian dalam. Nah, seperti ini ya. Jadi kita teruskan membuat bagian yang satunya lagi dengan cara yang sama ya. Ini kita masukkan lagi dengan cara yang sama. Setelah kita selesai bagian kiri ya dan kanannya ya, bagian samping kita sudah sambung seperti ini. Kemudian kita rapikan untuk rumbainya ya. Untuk rumbainya kita potong sama rata ya. Nah, potong biasa dengan menggunakan gunting. Nah, kita ratakan ya, kita ratakan. Ini tergantung kita ya, mau rumbainya panjang tinggal tambah lagi talinya. Kalau saya rumbainya saya ratakan dengan bagian badan tas. Potongnya yang rata ya, jangan nanti ada yang
pendek. Kalau mau rumbainya lebih panjang, kita harus menambahkan talinya ya. Bagian sebelum kita simpul dasar itu bagian atasnya juga kita tambahkan juga ya. Jadi nanti bagian bawahnya juga mengikuti. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi ini bisa kita rapikan lagi ya. Nah, bagian bawah ini agar tidak merotol ya, apa bahasanya itu. Nah, seperti ini ya jadinya kalau kita tidak membakar bagian bawahnya. Jadi kita matikan dengan cara dibakar. Kita bakar ujungnya ya. Nah, jadi semuanya kita bakar ujungnya seperti ini. Kalau sudah dibakar seperti ini, dia tidak akan bisa jadi tergurai seperti ini ya. Jadi harus kita bakar bagian bawahnya. Jadi ini tinggal kita puring dan kita kasih tali, mau tali panjang atau hanya tali pendek saja. Kemudian kita pemasangan ring ya. Ring ini saya menggunakan ring D ukuran 2 cm. Nah, kemudian ini caranya ya. Kita ambil, ini saya menggunakan 3 helai tali ya. Kita masukkan seperti ini ya. Kita tarik kencang. Kita masukkan lagi, kita masukkan ke tengah ya, kita ratakan, tarik, masukkan lagi, ini ya, tarik. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, kita pasang ke bagian tengah-tengah ya. Di tengah-tengah, kita cari tengah-tengahnya ya, itu sini ya, bagian sini. Kemudian kita masukkan di lubang mata rantai ya, yang bagian tengah agar rata ya. Kita masukkan ke bagian sini, yang penting adanya di tengah-tengah ya. Kemudian ini 2 kita masukkan ke bagian sini ya. Jadi paskan di tengah-tengah. Ini sudah kita masukkan semuanya ya. Setelah itu kita matikan ke bagian dalam. Caranya ya, kita ambil 1 helai bagian paling ujung ya, kita jadikan palang. Kemudian ini kita lilit kencang ya, lilit 2 kali. 1 helai kita lilit 2 kali.
setelah selesai kita lilit semuanya, kita lilit seperti ini. Nah, bagian sini kita potong. Kita rapikan. Kemudian kita bagian-bagian ini sisa kita bakar. Ya, kita tempelkan. Nah, ini udah selesai ya. Kita buat bagian kiri dan kanan. Selanjutnya saya akan mentutorialkan cara membuat tali pendek untuk pegangan tangan ya. Jadi pendek saja. Ini ring ya. Saya masukkan seperti ini ya. Ini 2 helai tali. Kemudian yang kita masukkan ini kira-kira 40 cm ya. 35 juga bisa, tergantung nanti panjangnya ya. Tapi ini saya kira-kirakan saja 40 cm. Jadi pas nanti untuk dilipat seperti ini. Nah, kemudian ini saya letakkan di bagian dalam yang pendek ya. Yang pendek letakkan di bagian dalam. Ini hanya untuk palang bagian dalam. Kemudian yang bagian bawah ini untuk kita buat simpul dasarnya yang berputar ya. Kita simpul dasar seperti biasa. Nah, seperti ini. Nah, ini boleh kita simpul dasar sepanjang tali yang akan kita buat. Jadi kita bisa buat simpul dasar memanjang ya. Hasilnya seperti ini. Ini saya buat hanya berukuran 27 ya. Nah, ini ya 27 cm saja, karena saya menginginkan hanya sepanjang ini. Jika nanti ingin lebih panjang lagi, silakan buat lagi simpul dasar memanjangnya ya. Kemudian bagian sini ya kita potong ya. Nah, di sini kita potong ya. Kemudian di sini, nah bagian sini ini kita lengketkan saja ya. Nah, boleh bagian sininya boleh juga dimatikan saja, kecil saja tidak apa-apa. Nah, kemudian kita lipat masuk ya. Ini. Nah, kemudian bagian sini ini juga kita buat pendek saja. Nah, terus kita lengketkan ya. Bakar bagian dalam ya, bakarnya bagian dalam. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ambil tali ya, kita buat seperti ini ya. Kita lipat ya, boleh dari bawah juga boleh, dari atas juga boleh ya. Nah, seperti ini kita lipat ya, perhatikan, kita lipat, kemudian kita lilit ya. Nah, seperti ini, lilit yang rapi. Nah,
putar ya, lilit yang rapi. Usahakan lilitan kita rapi, serapi mungkin. Nah, setelah sampai di bagian atas ini ya. Nah, ini tadi kan ada bulatan ya yang kita lipat. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tarik. Nah, tarik kencang. Ini kita rapikan. Lakukan serapi mungkin ya. Dan ini kita tarik sekencang mungkin. Nah, hasilnya ini bagian ini kita potong. Dan ini juga kita potong. Nah, jadi ini jadi tali pendeknya ya. Kemudian saya akan mentutorialkan cara membuat inner sederhana untuk tas rumbai ini ya. Nah, ini sudah saya gunting ya. Langkah pertama kita ukur dulu bagian bibir tas ya. Cara mengukur bagian bibir tas ini, nah untuk tas makram tali kur ini cukup tebal. Jadi kalau mau mengukur kita ukur dari bagian dalam ya. Nah, ini seperti ini. Kalau mau mengukur bagian luar itu dikurangi kira-kira 1 cm atau setengah cm ya, paling tidak setengah cm. Nah, jika ingin lebih bagus itu ukurlah dari bagian dalam seperti ini ya. Kita ukur. Ini cara saya ya. Nah, ini saya buat inner sederhana saja. Nah, ini kita buat seperti ini ya. Ini 23 ya, 23. Ini kita bagi dua ya, 23 cm. Nah, kemudian untuk mengukur badan tas itu saya mulai mengukur dari bagian sini. Nah, di bawah satu simpul dasar seperti ini ya. Di bawahnya ya, pas di bawahnya satu simpul dasar saya letakkan seperti ini. Kemudian kita ambil bagian tengahnya ya. Nah, bagian tengah tas ya, simpul dasar tas ya. Jadi ini 19,5 ya, 19,05 cm. Nah, ini kita kali 2 ya, 19,5 kita kali 2. Nah, jadi 39 ya. Nah, ini nanti ukurannya berarti 23 ya, 23 dan 39 cm. Jadi ini sudah saya ukur, ini bagian bibir tas ya. Ini yang ukuran 23 dan yang ini adalah ukuran 39. Nah, kemudian ini saya menggunakan busa angin ya. Kemudian bagian sini ini saya lipat 2. Nah, seperti ini. Kita lipat seperti ini, kita letakkan ya. Nah, ini kita bagian sini boleh kita paskan ya, bagian yang tersambung kita paskan seperti ini. Nah, kemudian bagian pinggir sini kita ambil 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kemudian kita kasih ini saya pakai pensil ini ya, pensil dasar untuk mengukur ya. Jadi batasnya ini. Nanti batas ini kita jahit.
Nah, sisakan untuk memasukkan busa anginnya ya. Nanti kita sisakan berapa sentimeter, kira-kira 5 cm atau 6 cm ya, kita sisakan untuk memasukkan busa anginnya. Jadi kita jahit dulu bagian sini ya. Kemudian kita siapkan juga resleting, ukurannya sama dengan ukuran tas ini, lebih sedikit ya, seperti ini ukurannya. Kemudian saya akan mentutorialkan cara membuat inner sederhana untuk tas rumbai ini ya. Nah, ini sudah saya gunting ya. Langkah pertama kita ukur dulu bagian bibir tas ya. Cara mengukur bagian bibir tas ini, nah untuk tas makram talikur ini cukup tebal. Jadi kalau mau mengukur, kita ukur dari bagian dalam ya. Nah, ini seperti ini. Kalau mau mengukur bagian luar, itu dikurangi kira-kira 1 cm atau setengah cm ya, paling tidak setengah cm. Nah, jika ingin lebih bagus, itu ukurlah dari bagian dalam seperti ini ya. Kita ukur. Ini cara saya ya. Nah, ini saya buat inner sederhana saja. Nah, kita buat seperti ini ya. Ini 23 ya, 23. Ini kita bagi 2 ya, 23 cm. Nah, kemudian untuk mengukur badan tas itu saya mulai mengukur dari bagian sini. Nah, di bawah 1 simpul dasar seperti ini ya. Di bawahnya ya, pas di bawahnya 1 simpul dasar saya letakkan seperti ini. Kemudian kita ambil bagian tengahnya ya. Nah, bagian tengah tas ya, simpul dasar tas ya. Jadi ini 19,5 ya, 19,05 cm. Nah, ini kita kali 2 ya, 19,5 kita kali 2. Nah, jadi 39 ya. Nah, ini nanti ukurannya berarti 23 ya, 23 dan 39 cm. Jadi ini sudah saya ukur, ini bagian bibir tas ya. Ini yang ukuran 23 dan yang ini adalah ukuran 39. Nah, kemudian ini saya menggunakan busa angin ya. Kemudian bagian sini ini saya lipat 2. Nah, seperti ini. Kita lipat seperti ini, kita letakkan ya. Nah, ini kita bagian sini boleh kita paskan ya, bagian yang tersambung kita paskan seperti ini. Nah, kemudian bagian pinggir sini kita ambil 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kemudian kita kasih ini saya pakai pensil ini ya, pensil dasar untuk mengukur ya. Jadi batasnya ini. Nanti batas ini kita jahit. Nah, sisakan untuk memasukkan busa anginnya ya. Nanti kita sisakan berapa sentimeter, kira-kira 5 cm atau 6 cm ya, kita sisakan untuk memasukkan busa anginnya. Jadi kita jahit dulu bagian sini ya. Kemudian kita siapkan juga resleting, ukurannya sama dengan ukuran tas ini, lebih sedikit ya, seperti ini ukurannya. Sudah itu kan. Setelah kita jahit ya bagian pinggir kiri kanan, nah kemudian di bagian sini kita sisakan sedikit seperti ini ya. Ini tinggal kita balik, untuk kita balik aja seperti ini ya. Jadi yang ini nanti jadinya bagian dalam.
seperti ini jadinya. Jadi ini bagian sini kita rapikan, kita keluarkan, bisa kita tarik dengan jarum ya. Nah, bagian-bagian ujungnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil busa angin ya. Kemudian kita masukkan ke bagian dalam sini ya. Ini memang agak susah untuk merapikannya, tapi nah seperti ini kita masukkan. Nah, baru ini nanti kita rapikan ya. Ini agak lebar juga tidak apa-apa ya, karena untuk pemula ya. Nah, ini boleh kita rapikan, kita lebarkan ya, masuk ke bagian dalam. Kita ambil ini bagian ujung ya, bagian ujung kita ambil ya, dari ujung sini kita letakkan di bagian ujung, jadi kita tahan. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan, kita rapikan ya. Ini dijahit tangan juga boleh ya, asal jahitnya rapi. Yang belum punya mesin jahit, asalkan jahitnya rapi. Nah, ini caranya cukup sederhana ya. Nah, bagian sini nanti kita masukkan, kita tindis keliling ya, kita tindis jahitannya ya. Bagian pinggir kena busanya ya, busanya harus kena. Jadi kita tindis dulu. Setelah kita jahit seperti ini ya, saya kurang rapi kalau menjahit ya. Kemudian bagian ini resleting kita letakkan di bagian sini ya. Ini inner yang sederhana saja ya, bagian luar, ini bagian luar ya. Nah, ini kita paskan seperti ini ya. Kalau ininya lebih bisa kita lipat ya. Saya ini lebih, jadi kita lipat saja. Kalau pas tidak perlu kita lipat lagi. Nah, kita jarum pentul. Nipaskan sedikit saja ya, sisakan sedikit saja untuk menjahit agar ininya tidak terlalu lebar ya. Jadi paskan. Seperti ini, lakukan serapi mungkin ya. Nah, kalau saya ini kurang rapi,
Nah, kemudian bagian sini ini juga kita lakukan hal yang sama. Kita kasih jarum pentul untuk penahan ya. Kita ratakan sampai di bagian sini. Nah, lalu kita jahit ya. Setelah kita jahit nanti baru kita satukan seperti ini. Kemudian baru kita jahit bagian pinggirnya. Ini hasil akhirnya ya, seperti ini. Sederhana saja seperti ini. Nah, kemudian bagian pinggir ya. Bagian pinggir sini ini kita lem ya. Kita kasih lem. Saya menggunakan lem lilin. Sering juga disebut lem bakar ya, karena mungkin kita menggunakannya dibakar terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, kemudian kita tekan di bagian sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian bagian sininya ini juga kita kasih, supaya kalau nanti kita buka resletingnya, nah ini ada penahannya di sini. Jadi kita kasih seperti ini. Kita paskan dulu ya. Insya Allah ini pas ya. Nah, ini pas. Nah, tinggal kita jahit. Jahit dengan jarum biasa ya, jarum tangan biasa. Nah, jika ragu, kita bisa menahan jahitan ini di bagian tengah terlebih dahulu. Tapi kalau kita bisa mengatur, ini kita mulailah dari bagian pinggir sini ya. Bagian pinggir, bagian tengahnya ya. Salah satu pinggir. Jadi kita, nah seperti ini ya, langsung kita jahit. Nah, kita menjahit itu diambil di bagian lubang ya, agar tidak susah. Nah, masukkannya di bagian lubang, jangan dipaksa untuk menusuk bagian daging dari tali. Nah, nanti susah. Jadi kita ambil bagian-bagian yang longgar ya, jadi longgar. Jadi bisa langsung tembus. Jadi kalau kita ambil dagingnya, nah itu susah. Nah, terus kita jahit seperti ini. Kita jahit berkeliling. Nah, paskan di bawah sini ya, satu simpul dasar. Jahit di bagian lubangnya. Nah, seperti ini. Boleh kita teruskan nanti sambil diatur sampai ke bagian ujung, sambil dibuka seperti ini ya.